Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ananta. Saya dari kelas 1B Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Baik teman-teman, video pembelajaran kali ini pada mata kuliah Ilmu Hukum, saya akan menjelaskan tentang metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum di dalamnya yaitu terdapat dua metode, yaitu metode penemuan hukum positif, yang kedua metode penemuan hukum Islam. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang metode penemuan hukum positif. Metode penemuan hukum positif, para ahli telah merumuskan bahwa seperangkat metode penemuan hukum yang telah dapat dipedomani oleh hakim, ahli hukum maupun masyarakat. Secara garis besar, metode penemuan hukum dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu metode interpretasi, yang kedua metode argumentasi, yang ketiga metode penemuan hukum bebas. Yang pertama yaitu metode interpretasi. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Dalam penemuan hukum, ini sudah lama dikenal yang disebut dengan hermeneutika yuridis. Metode interpretasi yaitu meliputi 11 interpretasi di dalamnya. Yang pertama, interpretasi gramatikal. Yang kedua, interpretasi sistematis. Yang ketiga, interpretasi historis. Yang keempat, interpretasi sosiologis. Yang kelima, yaitu interpretasi komparatif. Yang keenam, interpretasi antisipatif. Yang ketujuh, interpretasi restriktif. Yang kedelapan yaitu interpretasi ekstensif. Yang kesembilan yaitu interpretasi subsumtif. Yang ke-10 yaitu interpretasi interdisipliner. Yang ke-11 yaitu interpretasi multidisipliner. Saya akan memaparkan secara singkat mengenai ke-11 interpretasi tersebut. Dari ke-11 interpretasi yang ada dalam metode interpretasi pada penemuan hukum positif. Yang pertama yaitu interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai kaidah bahasa atau hukum tata bahasa yang berlaku. Interpretasi gramatikal mencoba menangkap arti teks atau peraturan menurut bunyi kata-katanya. Yang kedua yaitu interpretasi sosiologis. Interpretasi sosiologis adalah penafsiran undang-undang sesuai dengan maksud dan tujuan pembentuk undang-undang sehingga tujuan lebih diperhatikan ketimbang bunyi kata-katanya. Yang ketiga yaitu interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan keseluruhan sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri. Artinya tidak satupun dari perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan ia berdiri sendiri. Yang keempat yaitu interpretasi historis. Interpretasi historis di dalamnya terbagi menjadi dua macam penafsiran. Yang pertama, penafsiran menurut sejarah hukumnya. Artinya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas atau suatu pasal undang-undang, hakim melakukan telaah sejarah yang melatar belakangi terbentuknya undang-undang atau pasal tersebut. Yang kedua yaitu menurut sejarah penetapannya. Artinya hakim melakukan kajian historis terhadap latar belakang penetapan suatu undang-undang atau pasal. Dalam hal ini, hakim dapat mempelajari catatan-catatan atau berita acara kesepakatan pembentukan undang-undang tersebut, baik melalui memo, surat-surat, atau dokumen-dokumen penting lainnya. Yang kelima yaitu interpretasi komparatif. Interpretasi komparatif dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Interpretasi komparatif dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang yang lainnya dalam suatu sistem. Yang keenam yaitu interpretasi antisipatif. Interpretasi antisipatif atau lebih sering disebut sebagai futuristik adalah penjelasan ketentuan undang-undang
dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum, seperti suatu rancangan undang-undang yang masih dalam proses pembahasan DPR. Tetapi hakim yakin bahwa rancangan undang-undang itu akan diundangkan atau dugaan politis. Karena penafsiran futuristik atau antisipatif adalah penafsiran dengan menggunakan sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang belum resmi berlaku. Yang ketujuh yaitu interpretasi restriktif. Interpretasi restriktif yaitu biasanya digunakan untuk menjalankan sesuatu ketentuan undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi dengan bertitik tolak pada arti menurut bahasa. Dengan demikian, interpretasi restriktif adalah interpretasi yang sifatnya membatasi. Yang kedelapan yaitu interpretasi ekstensif. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ini digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Yang kesembilan yaitu interpretasi subsumtif. Interpretasi subsumtif biasanya yaitu penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus konkret yang belum memasuki tarif penggunaan, penalaran, dan penafsiran yang lebih rumit, tapi sekadar menerapkan silogisme. Seperti yang kita ketahui bahwa silogisme adalah bentuk berpikir secara logis dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum dengan hal-hal yang bersifat khusus gitu. Yang ke-10 yaitu interpretasi interdisipliner. Interpretasi interdisipliner biasanya ini dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin seseorang dalam ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh interpretasi terhadap kasus korupsi misalnya. Hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata. Yang terakhir yaitu yang ke-11, interpretasi multidisipliner. Interpretasi multidisipliner adalah interpretasi di mana seorang hakim dalam menafsirkan undang-undang atau aturan hukum mengharuskan merujuk kepada disiplin dari luar disiplin hukum. Hal ini dilakukan hakim terutama terkait dengan peristiwa-peristiwa hukum di era global yang semakin kompleks, bahkan di masa yang akan datang, sehingga kepatuhan akan disiplin diprediksi semakin rumit dan kompleks, sehingga kebutuhan atau disiplin di luar hukum akan semakin menjadi keniscayaan. Misalnya kejahatan terorisme, cybercrime, terus white collar crime, dan sebagainya. Yang kedua ya ini adalah metode argumentasi. Metode argumentasi biasanya disebut dengan metode penalaran hukum atau reasoning, yaitu proses penemuan hukum dengan menggunakan metode argumentasi atau penalaran hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu metode argument avertiori, yaitu metode analogi, berarti memperluas peraturan yang terlalu sempit ruang lingkupnya, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua yaitu metode argumen contrario, yaitu metode ini merupakan metode cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapkan dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Ketiga yaitu metode penyempitan hukum. Terkadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat
diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengkonkretkan atau menyempitkan aturan-aturan hukum yang terlalu abstrak, luas dan umum supaya dapat ditetapkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Yang ketiga yaitu metode penemuan hukum bebas. Metode hukum penemuan bebas yaitu undang-undang mengatur, undang-undang memang harus dihormati, tetapi undang-undang selalu akan ketinggalan zaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak untuk mematuhinya. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai sarana untuk membantu menemukan hukumnya dalam suatu peristiwa. Dalam hal ini tidak mengikat atau berpijak pada undang-undang, tapi undang-undang digunakan sebagai alat untuk menemukan pemecahan suatu masalah atau suatu peristiwa yang konkret. Di sini hakim tidak berfungsi sebagai petugas yang menjelaskan atau menafsirkan undang-undang, tetapi sebagai pencipta hukum. Penemuan hukum yang tidak terikat dengan undang-undang inilah yang disebut sebagai penemuan hukum bebas. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang metode penemuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, para juris muslim telah mengembangkan metode penelitian hukum secara saksama. Penemuan hukum sering kita dengar atau sering kita sebut sebagai istinbat. Tersebut meliputi penemuan hukum melalui metode interpretasi literal, terus kausasi atau taklili yang meliputi kias dan teleologis dan sinkronisasi. Nah, dari ketiga itu saya akan menjelaskan satu persatu secara singkat. Yang pertama yaitu metode interpretasi literal. Metode interpretasi literal merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya atau sudah ada jadi persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya dalam Al-Quran atau sudah ditetapkan dasar hukumnya. Hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Objek metode ini adalah teks hukum Al-Quran dan hadis dengan melihatnya dari beberapa segi. Yang pertama dari segi terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas dan tidak jelas. Yang kedua yaitu dari segi penunjukan kepada makna yang dimaksud. Yang ketiga yaitu dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum. Yang ketiga yaitu dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum. Yang keempat yaitu dari segi bentuk-bentuk taklif, merupakan amar atau perintah dan nahl atau larangan. Yang kedua yaitu metode taklili. Metode taklili adalah metode secara saksama, fondasi yang menjadi dasar konsepsi hukum. Fondasi ini merupakan sebab adanya hukum baik berupa ilat hukum atau maupun tujuan-tujuan hukum. Oleh karena itu, metode ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu metode kias, yang kedua teleologis. Di sini saya akan menjelaskan dari kedua pembagian metode dari metode taklili tersebut. Yang pertama metode kias. Metode kias ini dilakukan karena adanya nas atau dasar-dasar Al-Quran secara langsung yang mengatur persoalan yang dihadapi. Karenanya dalam rangka memperluas ketentuan syariah yang telah ada pada kasus-kasus serupa, maka mujtahid atau para imam mujtahid harus menentukan ilat yang sama antara kasus yang sudah ada dasar hukumnya dengan kasus yang tidak ada dasar hukumnya. Tanpa menentukan ilat dari dua kasus yang sama,
dari kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun atau tidak ada jalan keluar atau tidak ada hukum yang ditemukan untuk suatu persoalan yang tidak ada nas hukumnya. Namun demikian, dengan ditemukannya ilat pada suatu kasus atau persoalan yang belum ada nas hukumnya, itu dapat memperluas hingga mencakup persoalan-persoalan yang lain yang secara lahiriah tidak ada tercakup dalam teks hukum yang ada, atau tidak tercatat hukumnya atau tidak tercatat dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga perlu dilakukan ilat atau menyamakan antara sifat dari persoalan yang sudah ada nas hukumnya dengan persoalan yang tidak ada nas hukumnya. Apa yang dilakukan para ahli hukum atau para imam mujtahid pada metode ini atau pada metode qiyas, yaitu merupakan bina al-ahkam ala al-illah. Yang kedua yaitu metode teleologis. Metode teleologis dikemukakan bahwa metode taklili dilakukan di samping dengan mengkaji pondasi yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa ilat, juga mengkaji pondasi yang mengkaji alasan keberadaan hukum berupa tujuan-tujuan hukum atau muqasid syariah. Langkah kedua ini dilakukan jika tidak diketemukan kasus paralel yang bisa diketemukan ilatnya atau sifatnya. Nah, yang ketiga yaitu metode sinkronisasi. Metode sinkronisasi harus diakui meskipun hanya secara lahiriah saja. Seringkali terjadi pertentangan ta'arud antara kandungan salah satu dalil dengan dalil lainnya yang mempunyai derajat yang sama gitu. Hal itu dapat terjadi pada ayat Al-Quran dengan Al-Quran, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, terus antara qiyas dengan qiyas, dan yang lain sebagainya. Demikian juga ta'arud tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.